Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan kali ini, saya Hanhan Maulana, dosen dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia. Mohon izin untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia. Adapun outline yang akan disampaikan pada kesempatan ini yaitu yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah outcome dari pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, kemudian sistem dan metode pembelajaran, dan terakhir adalah sistem penilaian pada mata kuliah yang saya ampu. Adapun identitas mata kuliah yaitu nama mata kuliah adalah animasi dan multimedia. Bobot mata kuliah ini adalah sebesar 3 SKS. Adapun kode mata kuliah yaitu IF 37335. Mata kuliah ini disampaikan pada semester ke-7 dengan sifat mata kuliah wajib. Adapun prasyarat mata kuliah animasi dan multimedia yaitu mahasiswa harus terlebih dahulu mengambil mata kuliah interaksi manusia komputer. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah ini membahas secara detail konsep animasi dan multimedia, komponen penyusun sistem multimedia, proses pembuatan animasi, metodologi pembangunan perangkat lunak sistem multimedia, teknik kompresi dalam komponen sistem multimedia, dan pembangunan suatu sistem multimedia. Adapun outcome pembelajaran atau CPMK yang ingin dicapai pada mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap baik dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, moral, dan etika. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep pembuatan animasi dan multimedia dan menganalisis penggunaannya di masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan komponen penyusun multimedia serta ukuran data komponen multimedia serta teknik kompresi. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun sistem multimedia untuk diimplementasikan di dunia kerja maupun di masyarakat. Yang kelima adalah mahasiswa memahami perkembangan sistem multimedia. Adapun sistem pembelajaran yaitu jumlah pertemuan yaitu 14 kali tatap muka baik daring maupun luring. Tapi pada saat ini lebih banyak dilakukan secara daring karena masih dalam pandemi COVID-19. Batas waktu pembelajaran yaitu 3 SKS yang artinya 3 kali 50 menit tatap muka terjadwal. Kemudian 3 kali 60 menit belajar mandiri. Dan terakhir adalah 3 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan penugasan. Adapun ujian tengah semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Materi pembelajaran pada mata kuliah animasi dan multimedia yaitu sebagai berikut. Pada pertemuan 1 dan 2, sub CPMK yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menelaah dan mengetahui penerapan animasi dan multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya yaitu pada pertemuan pertama, dosen menjelaskan kontrak pembelajaran, silabus mata kuliah, dan memberikan materi mengenai penerapan animasi dan multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kedua, dijelaskan definisi, sejarah, konsep animasi dan multimedia, konsep sistem multimedia, komponen penyusun multimedia, penjelasan karir di bidang multimedia. Pada pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-6, sub CPMK yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep dan implementasi multimedia dan mengidentifikasi komponen penyusun multimedia. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan ketiga yaitu definisi, sejarah, kegunaan, jenis teks, struktur hypermedia, sebagaimana teks ini adalah salah satu komponen penyusun multimedia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada bab keempat, kelima, dan keenam, sub CPMK masih sama dengan pertemuan ketiga, yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep dan implementasi multimedia dan mengidentifikasi komponen penyusun multimedia. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan keempat yaitu definisi, sejarah, kegunaan, dan jenis citra,
format warna dalam citra, parameter citra digital, serta rumus menghitung ukuran file citra digital. Pada pertemuan kelima, materi pembelajarannya yaitu definisi, sejarah, kegunaan dan jenis audio, penjelasan mengenai frekuensi dan amplitudo, serta rumus menghitung ukuran file audio. Pada pertemuan keenam, materi pembelajarannya yaitu definisi, sejarah, kegunaan dan jenis video, teknologi pertelevisian, baik pada saat ini maupun pada saat masa yang lampau, kemudian teknik pembentukan video, proses digitalisasi video, serta rumus untuk menghitung ukuran file video. Pada pertemuan ketujuh, sub CPMK yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep dan implementasi animasi, mengidentifikasi dan memahami proses pembuatan animasi. Materi pembelajaran yaitu definisi, sejarah, kegunaan, dan jenis animasi, teknik pembentukan animasi, prinsip-prinsip animasi, serta perancangan storyboard untuk pembuatan animasi. Pada pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, 10, 11, sampai 12, sub CPMK yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik kompresi pada multimedia. Pada pertemuan ke-9, pertama-tama akan diberikan materi pembelajaran berupa pengantar kompresi, jenis kompresi lossy dan jenis kompresi lossless, teknik kompresi SHC, teknik kompresi Shannon-Pano, dan teknik kompresi RLE. Pada pertemuan ke-10, seperti yang dijelaskan sebelumnya, indikator sub CPMK yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik kompresi pada multimedia. Kali ini, pada pertemuan ke-10, materi pembelajarannya yaitu teknik kompresi AHC dan teknik kompresi LZW. Pada pertemuan ke-11, teknik kompresi yang diajarkan sebagai materi pembelajaran yaitu teknik kompresi lossy dan lossless pada citra, teknik kompresi color reduction, chroma subsampling dan MDCT, teknik kompresi pada JPG, GIF, dan PNG. Pada pertemuan ke-12, masih berkaitan dengan kompresi data, jadi sub CPMK masih mahasiswa mampu mengimplementasi teknik kompresi pada multimedia. Adapun materi pembelajarannya yaitu konsep kodek, teknik kompresi audio LPC dan ADP-CM, kemudian teknik kompresi video intraframe dan interframe. Pada pertemuan ke-13, sub CPMK yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menelaah metodologi pembangunan perangkat lunak sistem multimedia. Adapun materi pembelajaran yaitu metodologi pembangunan perangkat lunak multimedia dan analisis sistem multimedia. Pada pertemuan ke-14, mahasiswa mampu mengimplementasikan metodologi dan merancang perangkat lunak multimedia sebagai sub CPMK. Kemudian, materi pembelajarannya yaitu pemaparan proposal berdasarkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pembangunan perangkat lunak multimedia. Pada pertemuan ke-15, sub CPMK yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu memecahkan masalah yang diberikan dengan pendekatan sistem multimedia. Adapun materi pembelajaran yaitu pemaparan produk dan bentuk aplikasi sistem multimedia. Pada pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah animasi dan multimedia adalah yang pertama ekspositorik. Metode ini memberikan penjelasan, tanya jawab, dan diskusi interaktif antara mahasiswa dan dosen. Metode yang kedua adalah problem based learning. Biasanya dosen memberikan contoh permasalahan di dunia nyata, kemudian mahasiswa melakukan analisis dan menyampaikan hasil temuannya di kelas. Kemudian, small group discussion, yaitu mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh dosen, kemudian dibentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Yang terakhir, metode pembelajaran yang digunakan adalah case study dan praktik perhitungan untuk menyelesaikan kasus yang diberikan oleh dosen, serta melakukan praktikum perhitungan ukuran komponen multimedia dan perhitungan komponen kompresi data. Adapun sistem penilaian, bobot tugas sebesar 40%, bobot UTS sebesar 20%, bobot UAS sebesar 30%, dan bobot presensi yaitu 10%. Adapun toleransi kehadiran minimum agar bisa mengikuti UTS dan UAS yaitu 80%. Berikut ini
adalah instrumen dan rubrik penilaian psikomotor lembar kerja mahasiswa. Kemudian, ini adalah instrumen dan rubrik penilaian psikomotor, tugas proposal, perancangan sistem multimedia. Kemudian, ini adalah rubrik dan instrumen penilaian psikomotor untuk presentasi tugas. Kemudian ini adalah instrumen penilaian afektif sikap dalam pembelajaran. Instrumen penilaian afektif teman sejawat. Dan terakhir ini adalah rubrik penilaian afektif untuk penilaian afektif. Berikut ini adalah cuplikan rekaman online Relay Classroom, mata kuliah animasi dan multimedia pertemuan ke-7, pokok bahasan animasi. Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah. Kita slideshow. Oke, baik. Ini adalah materi pertemuan ke-7, yaitu animasi. Ada yang tertarik dengan animasi di kelas ini? Maksudnya tertarik itu apa ya? Ingin membuat atau menyukai atau ya apapun itu. Ada nggak? Kita sistemnya diskusi ya, bukan searah ya. Jadi saya pengennya seperti biasa. Jadi kita interaksinya ngobrol aja, ngobrol biasa. Oke. Ada yang tertarik dengan animasi? Atau ada yang suka anime mungkin? Wah, sepi. Coba. Siapa animasi 3D? Oh iya, Muhammad Rizky ya. Muhammad Rizky, dia senang animasi 3D. Ya, betul-betul. Karena dunia animasi ini sekarang memang sudah banyak digunakan. Misalkan ada beberapa video klip yang modelnya sudah tidak menggunakan model orang lagi, tapi sudah menggunakan full animasi seperti itu. Terus film-film animasi juga sekarang trennya naik. Terus beberapa iklan juga menggunakan animasi. Terus untuk membuat media pembelajaran, nanti skripsi dan lain sebagainya, kita juga bisa menggunakan animasi. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba menjelaskan apa itu animasi seperti itu. Oke. Oke, jadi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah definisi animasi, terus proses pembuatan animasi. Jadi seperti apa sih membuat animasi itu? Terus apa bedanya nanti akan saya jelaskan animasi yang berbasis manual dan animasi yang berbasis komputer. Terus bahasa animasi. Bahasa animasi itu bagaimana kita menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat animasi. Dan selanjutnya metode pengontrolan animasi ya. Terus banyak ini materinya. Jadi mungkin kita akan 2 jam ke depan akan membahas ini semua. Terus transmisi animasi ya. Terus animasi Jepang. Kenapa ini dibahas? Karena animasi Jepang ini memiliki sejarah yang sangat panjang di dunia animasi. Dan lagi animasi Jepang ini cukup populer di dunia. Jadi bukan hanya di Jepang, tetapi juga ya termasuk di Indonesia. Bahkan sejak saya kecil, saya sudah suka terhadap animasi Jepang seperti itu. Terus nanti animasi untuk web, terus juga animasi 3D, terus terakhir saya akan menjelaskan proses pembuatan animasi. Kalau misalkan masih ada waktu, mungkin saya akan mencoba memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembuatan animasi, film animasi ya, dari awal sampai akhir. Kalau misalkan masih ada waktu.
Oke, ini definisi animasi. Jadi pertama, animasi itu lebih dikenal dengan film animasi sih sebetulnya. Karena apa ya? Karena orang kalau bicara tentang animasi taunya film gitu. Padahal animasi ini bukan hanya terbatas di film animasi saja. Seperti yang tadi saya bilang, eh, animasi digunakan di beberapa media lain, misalkan iklan, terus video klip, terus tadi media pembelajaran. Ya, intinya apa? Intinya adalah bagaimana kita mengolah gambar hasil tangan ya, menjadi objek yang bergerak gitu. Jadi sebenarnya animasi ini hanya kumpulan dari beberapa gambar dan gambar itu digerakkan atau diputar sehingga nanti akan muncul suatu efek. Nah, efek bergerak inilah yang dinamakan animasi seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi animasi adalah illusion of motion. Illusion of motion artinya ya apa? Ilusi bahwa objek itu bergerak. Jadi sebenarnya animasi itu dibuat dari kumpulan beberapa gambar. Kita bisa lihat di sini ya. Laser ya. Kita bisa lihat di sini. Ini tuh satu frame. Jadi satu kotak ini adalah satu frame dan satu frame-nya memiliki beberapa posisi gambar yang berbeda seperti itu ya. Ini kita anggap X-nya 0, terus Y-nya 0, ini Y-nya misalkan 2 seperti itu. Ini Y-nya anggaplah 1 dan seterusnya, sehingga kalau misalkan si kumpulan frame ini digerakkan akan menghasilkan bola yang bergerak seperti gambar yang di samping ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya animasi itu adalah kumpulan dari beberapa gambar. Tapi karena digerakkan secara cepat gitu, sehingga gambar tersebut memberikan efek ilusi bahwa objek tersebut bergerak seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Yuk kita diskusi nih. Di chat juga boleh kalau misalkan ragu-ragu buat ngomong dan lain sebagainya lah. Ada yang tanyakan? Sampai sini dulu. Oke. Oh, belum. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nih. Nah, ini contoh lain. Tadi kan kalau misalkan bola, itu tidak terlihat ya. Bagaimana stop motion berarti termasuk animasi. Iya, nanti juga ada ya jenis-jenisnya akan saya jelaskan juga. Slow motion, stop motion, dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu nanti. Oke, nah ini kita bisa lihat di sini ini ada satu karakter ya. Ini ada satu karakter. Nah, dia bergerak dari posisi ini ke sini dan misalkan kalau kita breakdown, jadi dia dari posisi seperti ini adalah gambar satunya. Terus nanti ke sini dia loncat, turun sampai ke posisi ini. Jadi untuk satu gerakan ini dia mungkin memerlukan berapa frame? Lebih dari 10 frame seperti itu. Jadi ya begini. Jadi ini frame 1, frame 2, frame 3 dan seterusnya sampai ke frame terakhir. Karena si frame ini digerakkan secara cepat, maka akan menimbulkan suatu gerakan animasi seperti itu. Lanjut. Nah, untuk proses pembuatan animasi sendiri, ya tentu saja ya, ada dua metode, konvensional dan komputerisasi. Untuk yang konvensional, biasanya diawali dari menggambar sketsa. Jadi, kita mulai dari menggambar sketsa dulu, menggunakan pensil atau ballpoint atau apapun itu. Nah, proses penggambaran sketsa ini biasanya langsung menggunakan tangan. Nah, kemudian setelah jadi sketsa, kemudian dibuat sketsa kasar, pemberian warna dan lain sebagainya di sketsa ya. Jadi pemberian warna ini bukan pemberian warna yang
pemberian color gitu, tapi cuman sekedar dikasih arsiran untuk mempertegas sketsa seperti itu. Selanjutnya, setelah dibuat sketsa dengan gambaran kasar, garis-garis di animasi itu diperjelas. Biasanya menggunakan ballpoint atau apapun itu. Jadi untuk mempertegas bentuk dari si karakter atau si frame itu sendiri. Selanjutnya baru dikasih pewarnaan, dan kemudian terakhir adalah dikomputerisasi seperti itu. Jadi digambar ulang menggunakan komputer. Nah, ini sebenarnya proses pembuatan animasi ini ya secara kasar seperti ini. Jadi mulai dari sketsa sampai ke pewarnaan dan merubah jadi bentuk digital seperti itu. Nah, kalau yang terkomputerisasi ini panjang lagi, kita bisa sebut ini ada pre, pro, dan post. Jadi pre-nya itu adalah proses desain dan lain sebagainya. Proses produksi menggerakkan animasi itu sendiri. Selanjutnya post produksi untuk publikasinya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada masih tersedia waktunya akan saya jelaskan yang ini. Jadi proses dari pre-production, production, dan post-production. Seperti itu. Oke, ini berkaitan sama manfaat animasi ya. Jadi yang pertama adalah memberikan efek menunjukkan suatu fenomena objek. Jadi misalkan nih, menunjukkan efek gravitasi. Gravitasi kan kita nggak pernah bisa lihat ya. Bagaimana sih gravitasi itu? Nah, misalkan kita bisa animasikan suatu apel jatuh dari pohonnya menuju ke tanah, seperti itu. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa fenomena gravitasi itu ada. Seperti itu. Jadi, itu salah satu manfaat animasi. Yang kedua, menjelaskan konsep yang sulit. Misalkan, perpindahan elektron. Elektron kan terlalu kecil ya. Bagaimana elektron pindah dari satu atom ke atom yang lain. Atau misalkan bagaimana listrik mengalir, kan kita nggak bisa lihat ya bagaimana itu listrik mengalir. Jadi dalam suatu rangkaian, misalkan kita mau membuat nih, misalkan skripsi, membuat simulasi apa ya berkaitan dengan listrik. IoT untuk pengontrolan listrik. Nah, perpindahan listriknya dari mana ke mana itu bisa digambarkan dengan konsep animasi seperti itu. Selanjutnya menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret ya, termasuk yang tadi ya, tegangan arus listrik itu abstrak tapi jadinya konkret. Kita bisa lihat dengan panah, dengan animasi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Selanjutnya menunjukkan langkah prosedural dengan jelas, misalkan melukis objek atau ketika kita membuat media pembelajaran, tata caranya bagaimana melakukan sesuatu secara prosedural bisa digambarkan dengan animasi seperti itu. Jadi banyak nih untuk di teknik informatika sendiri manfaat animasi. Ada beberapa dosen yang beranggapan bahwa apa sih animasi gitu? Itu kan kerjaan anak DKP gitu ya. Kerjaan anak DKP bukan kerjaan anak informatika. Enggak, tidak sama sekali ya. Yang namanya animasi itu penting buat informatika karena kita menggunakan software itu bisa meningkatkan usabilitas, terus bisa memudahkan user bagaimana menggunakan aplikasi kita, terus mengilustrasikan sistem yang kita bangun dan seterusnya. Jadi banyak. Saya sendiri sekarang penelitiannya menggunakan salah satu penelitian saya menggunakan spatial augmented reality ya sekarang. Spatial augmented reality. Jadi saya konsepnya membuat peta kesesuaian lahan 3 dimensi bentuknya. Terus si petanya saya proyeksikan menggunakan proyektor dan dianimasikan sehingga si peta 3 dimensinya itu diproyeksikan di objek 3 dimensi gitu. Jadi ini peta 3 dimensi diproyeksikan di proyektor. Jadi kita bisa berinteraksi dengan peta secara langsung gitu. Tentu saja nanti saya interaksinya menggunakan deep camera ya, terus interaksinya menggunakan tangan dan lain sebagainya.
Jadi mendeteksi hand gesture, jadinya kita bisa berinteraksi secara langsung dengan objek peta. Gitu. Jadi animasi ini menurut saya sih penting seperti itu. Oke, manfaat animasi lainnya misalkan untuk media hiburan ya, tentu saja media hiburan, film, video klip, video games dan lain sebagainya itu juga salah satu output dari animasi. Terus presentasi ya mempresentasikan informasi, terus menjadi media iklan ya kita bisa lihat sendirilah di sini semuanya. Jadi mungkin ini kalian juga familiar dengan animasi-animasi untuk ini manfaatnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Atau saya kecepatan nggak? Nggak ya? Oke. Lanjut. Nah, kita akan bahas jenis animasi. Yang pertama adalah animasi sel. Jadi kata sel ini berasal dari kata seluloid. Jadi seluloid itu kayak plastik transparan ya. Ada yang pernah dulu berpengalaman menggunakan OHP? Kejamanan nggak kalian menggunakan OHP? Jadi kalau dulu pas zaman saya kuliah ya, dia menggunakan OHP. Jadi OHP itu bentuknya kayak plastik. Jadi plastik, terus slide-nya kita print di OHP itu. Jadi terus nanti diproyeksikan ke ya ke media dinding atau apa. Ada yang tahu nggak OHP? Nah, seluloid ini sama, jadi konsepnya seperti animasi OHP. Jadi kita mempresentasikan sesuatu menggunakan OHP. Nah, ini contohnya. Kita bisa lihat di gambar ini. Jadi animasi seluloid ini dia satu karakternya digambar disimpan di media yang namanya seluloid. Biasanya terbuat dari asetat seperti itu. Jadi ini misalkan saya punya satu karakter nih, satu karakter dia digambar sendiri satu karakter. Terus yang ini karakter yang lainnya. Terus saya juga menggambar background di seluloid yang lain. Nah, nanti untuk menghasilkan satu gambar, saya tumpuk si seluloidnya. Saya tumpuk menjadi satu komposisi image yang utuh. Nah, ini adalah prosesnya tradisional ya. Jadi zaman dulu membuat animasi itu satu frame-nya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan ada 10 karakter ya berarti saya punya 10 karakter sel ditambah background. Berarti saya minimal punya 11 seluloid. Seperti itu. Jadi ditumpuk. Seperti itu. Paham nggak? Sepi. Demikian pernyataan diri dosen yang saya buat. Atas kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.